Shalom, salam sehat. Salam jumpa dalam Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami orang percaya. Pada pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kehidupan kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau berikanlah Roh-Mu yang kudus. Kuasailah hati dan kehidupan kami, sehingga firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat dan dapat menuntun kehidupan kami untuk menuju kepada jalan kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Beritakanlah firman-Mu kepada kami, ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami orang percaya, kami meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Shalom. Tema renungan kita, hidup dalam pimpinan Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, kita semua orang percaya merayakan hari Pentakosta. Ini berarti sebagai orang yang percaya, kita tidak meragukan bahwa seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kuasa bekerja untuk kemuliaan bagi Allah. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat mengetahui atau mengenal seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, yang dapat membuktikan bahwa hidupnya menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan buah-buah roh berarti menghasilkan kehidupan nyata yang baik dan benar sesuai dengan firman-Nya. Sebab kehidupan orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus membawa dan menghasilkan kehidupan yang bukan berpusat pada dirinya sendiri, melainkan ia terus berusaha untuk melakukan setiap tugas dan pekerjaannya, terus berpusat pada apa yang dikehendaki Allah. Karena kasih Allah telah memenuhi hati dan kehidupan, dan kasih Allah itu akan terus menolong dan mengokohkan dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup kita.
Bahkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan orang menjadi batu sandungan bagi orang lain dan juga bagi diri dengan apa yang dimilikinya. Atau sering orang itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ia menyombongkan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Melainkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia harus menjadi berkat di mana, kapanpun, dan pada saat pun, apapun, bagi orang lain serta dengan segala talenta yang ada padanya. Dengan segala kerendahan hati, ia mau melayani dan berani menyatakan kebenaran firman Allah. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus berarti hidupnya selalu menampakkan buah-buah roh dengan tujuan terus mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa yang ia beritakan dan yang ia buat selalu berpusat pada Kristus. Bukan ia terus berusaha untuk menonjolkan diri dan mencari popularitas diri agar semua orang memberikan perhatian atau pusat perhatian orang tertuju pada dirinya. Bapak, Mama, Saudara-saudara, kita akan melihat buah-buah roh yang disebutkan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Buah-buah roh adalah buah Tuhan yang senantiasa hidup di dalam hatimu dan juga memampukan kita untuk melakukan dalam perilaku kita orang percaya. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan yang memampukan kita untuk melakukan dalam hidup itu. Dalam firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa yang mengerjakan semua itu adalah Roh Kudus yang hidup di dalam hatimu dan di dalam kehidupanmu. Kemudian kamu hidup di dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang akan menyertai kehidupanmu. Tunjukkanlah kemurahan dan kebaikan hatimu, mendoakan mereka serta membimbing mereka agar tidak hidup di luar buah-buah roh. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri berbicara bahwa kita harus berkomitmen untuk tidak cepat marah atau untuk memberitakan kesempatan bagi kita untuk belajar melakukan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, buah-buah roh tidak hanya memampukan diri kita sendiri tetapi juga orang lain yang ada di dekat kita agar dapat bertumbuh dalam kehidupan mereka dengan baik dan benar dalam tuntunan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Bapak, Mama, Saudara, memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah, semuanya hanya dapat terjadi ketika kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita dengan hati. Relakanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Taatilah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, karena itulah kesempatan terbaikmu yang diberikan Tuhan untuk kamu lakukan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kasih dan penyertaan Allah akan senantiasa menyertai kamu dalam seluruh pergumulan kehidupanmu ketika kamu sungguh-sungguh mau bertumbuh dan berbuah bagi Allah. Selamat melalui hari ini di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu.
Di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami, Bapa senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dalam kehidupan ini kami mampu melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Ketika kami melakukan tugas dan pekerjaan kami, maupun ketika kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya kami senantiasa memberikan seluruh pergumulan kehidupan kami untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu melaksanakan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh itu sendiri. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melalui hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.